Ya, halo teman-teman. Di sini saya mau mengabarkan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Halo BCA. Kejadiannya 2 hari yang lalu, tanggal 2 September. Saya lagi berada di salah satu mall di daerah Jakarta Utara. Datanglah telepon, dan yang nampak di HP saya itu tulisannya Halo BCA. Nah, sebagai orang awam saya ya melihatnya, wah ini pasti Halo BCA yang benar gitu. Karena handphone saya sudah saya pasang get contact yang akan menyaring nomor-nomor yang benar sama yang nggak benar, bisa ada penipuan atau enggak, itu bisa kebaca, tersaring. Nah, namun itulah apesnya saya, nomor telepon itu ternyata muncul dengan Halo BCA. Berarti yakin benar itu adalah Halo BCA. Dengan dalih-dalih ia mengatakan Halo BCA penipu ini, dia bilang kartu kredit ibu sedang ada transaksi yang nilainya tidak wajar. Jadi kami memberi info kepada ibu apakah benar ibu melakukan transaksi tersebut. Saya bilang tidak, karena kartu kreditnya ada di saya. Dia bilang yakin ada kartu kredit di ibu, coba tolong diperiksa dulu. Akhirnya memang karena saya ada di jalanan, jadi saya mau nggak mau saya cek kartu kredit saya, karena kebenaran tas saya ada di mobil. Jadi kepikiran di otak saya, jangan-jangan mobil saya dicongkel orang atau gimana gitu kan. Nah, akhirnya Halo BCA ini sampai saya udah langsung panik, karena dia bilang ada transaksi 15 jutaan sudah terpakai dan ada beberapa transaksi. Ibu yakin kartu kredit ibu masih ada di ibu? Lalu saya bilang, oke Pak, saya periksa dulu. Baik Bu, dia bilang, silakan ibu periksa. Kami akan menunggu. Akhirnya ditunggu. Saya bilang juga, ya oke, tunggu ya Pak. Dalam kepanikan itu saya langsung kembali ke mobil saya periksa, ternyata ada kartu kredit saya. Tapi ini si Halo BCA ini sangat pintar sekali, pandai sekali dia berbicara, dan saya juga sudah yakin bahwa ini adalah BCA yang asli. Lalu dia bilang bagaimana menawarkan untuk pembantuan pemblokiran kartu kredit. Nah, lalu saya bilang, karena saya trauma, takut ada kejadian-kejadian yang seperti teman-teman mengalami ya, banyak orang-orang tertipu melalui kartu kredit yang jebol ya. Lalu saya bilang, oke, saya minta diblokir aja. Nah, lalu Halo BCA penipu ini dia bilang, kami akan memberikan lewat email. Jadi tolong ibu membuka email ibu, dia bilang. Lalu saya udah mundar-mandir, udah bingung tuh ya, kebenaran saya lagi ada di salah satu toko langganan saya. Langsung saya mampir, saya duduk diam di sana, tapi memang sudah panik. Udah panik dan mungkin sedikit kena dihipnotis juga, saya juga nggak tahu. Pokoknya saya mengikuti apa yang dikatakan Halo BCA penipu ini. Langsung saya mengikuti saran-sarannya, yaitu membuka link, membuka email, dan mengikuti instruksi-instruksi yang ada. Nah, tampilannya adalah sebagai berikut. Nanti akan saya share di sini. Nah, lalu tanpa curiga sedikit pun, karena semua data yang datang itu persis seperti resminya dari BCA. Kata-katanya semua dari klik BCA dan linknya link BCA. Jadi nggak ada kecurigaan atau sedikit yang aneh gitu. Nah, saya masih terus percaya dan percaya. Sampai suatu waktu dia menyuruh saya memasukkan 16 digit angka yang ada di kartu ATM saya. Di situ saya masih sadar, saya bilang, kok kenapa harus pakai nomor kartu ATM? Oh, tidak usah Bu, masukkan saja user ID yang biasa ibu pakai di dalam klik BCA. Nah, terus langsung dia pandu saya, terus saya isi, terus dengan user ID-nya, passwordnya saya isi. Nah, terus dia langsung menyebutkan pencet apply 1,
Saya lagi bingung apply 1 apaan. Oh, nggak taunya yang ada di token. Nah, di tokennya saya periksa, saya ambil, saya pencet. Nah, saya sebutin nomornya. Nah, di sini kan emang intinya mau pemblokiran kartu kredit. Saya nggak kepikiran kalau kita lagi ditipu, bahwa dia mau melakukan transaksi apa kita nggak tahu kan. Hanya di otak saya blokir kartu. Takut nanti terjadi meledak itu nilainya kan. Saya takut. Jadi akhirnya saya lakukan ke satu, lalu dia bilang ini oh ibu belum masuk, sekali lagi bu, sekali lagi, dia bilang sekali sudah. Nah, yang kedua kali, nah yang ketiga kali dia dengan berkata-kata sangat cepatnya dia bilang cepat bu, tinggal selangkah lagi, tinggal selangkah lagi. Nah, di sana kesadaran saya baru muncul. Dalam hati saya, kenapa saya harus memberikan nomor token? Kenapa harus saya berikan nomor? Ini adalah rahasia kepribadian privasi kita. Kenapa harus kita kasih tahu orang? Walaupun itu halo BCA. Langsung sadar saya, langsung saya taruh teleponnya. Ternyata ya memang sedang apes, padahal saya punya sahabat di BCA. Kebenaran pas saya telepon, dia lagi meeting, dia nggak bisa angkat telepon saya, dan saya udah nggak sempat ngetik juga karena handphone cuma satu. Jadi orang itu telepon, saya buka WhatsApp, saya kontak ke teman saya BCA itu, biasanya suka pengecekan ulang ke dia. Tapi memang apesnya saya, dia lagi meeting, dia nggak bisa melayani saya, nggak bisa angkat telepon saya. Mau nggak mau saya jadi melanjutkan percakapan dengan penipu halo BCA ini. Yang terjadi adalah sebegitu saya taruh telepon, teman saya baru telepon saya. Itu penipu, cepat kamu telepon ke halo BCA. Saya telepon ke halo BCA, saya blokir semuanya. Begitu saya blokir, saya minta tolong diperiksa rekening koran saya. Benar saja, 2 kali token yang saya lakukan itu adalah transferan uang secara virtual account masuk ke rekening orang lain. Masuk ke rekening penipu itu 2 orang. Jadi hati-hati teman-teman. Saya sudah kena nilai tunai yang besar sekali. Jadi harap waspada teman-teman. Hati-hati. Jadi tidak mungkin halo BCA itu sepanjang bicara sampai begitu untuk meminta hal-hal kepada kita seperti itu. Dan lagi nomor telepon halo BCA itu yang resmi adalah tanpa 021 di depannya. Hati-hati, yang resmi adalah hanya 1.500.888. Ya, hati-hati. Semoga ya Tuhan juga bisa memberikan kekuatan kepada saya menerima kejadian ini. Terima kasih.